Di malam itu adalah malam kemuliaan, karena memang mengandung fadilah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan qadr itu maknanya juga penentuan. Jadi pada malam itu memang ditentukan. Ibarat suatu event, itu malam penutupan. Malam penutupan sekaligus malam penentuan pembagian, ini juara dan seterusnya. Itulah Lailatul Qadr. Maka disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ana ad-da'i bi imani wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada riwayat bahwa Nabi menyebutkan orang-orang dahulu di kalangan Bani Israel itu ada yang biasa beribadah di malam hari itu mulai dari awal malam sampai terbitnya fajar. Artinya salat malamnya sepanjang itu. Salat tahajudnya atau salat qiyamul lailnya, atau kalau kita menyebutnya sebagai salat tarawih. Lalu siangnya itu berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Jadi panjang kan? Berarti usianya ya kira-kira 800-an, 80-an tahun, 1000 bulan, 80-an tahun melakukan itu. Dan itu terus menerus mendengar cerita yang seperti itu. Maka sahabat kaum muslimin yang ada pada saat itu sangat tertarik, sangat terpesona bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan ganjaran yang sebanyak itu. Dan di satu sisi merasa kecil hati karena merasa bahwa ya kemampuannya tidak sebesar itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan surat Al-Qadr. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa Lailatul Qadr itu? Malam Qadr itu. Qadr itu secara bahasa mengandung setidaknya 3 pengertian. Yang pertama, Qadr itu sempit. Dan kenapa sebenarnya disebut sempit atau malam itu disebut malam yang sempit? Karena saking banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang turun dan beribadah kepada Allah dan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala, khususnya para malaikat. Sehingga malam itu andaikan kita bisa melihat maka memang penuh sesak. Disebut Qadr itu karena kemuliaan Al-Qadr, Qadrul insan,
kemuliaan manusia. Jadi malam itu adalah malam kemuliaan, karena memang mengandung fadilah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan qadr itu maknanya juga penentuan. Jadi pada malam itu memang ditentukan, ibarat suatu event, itu malam penutupan. Malam penutupan sekaligus malam penentuan pembagian, ini juara dan seterusnya. Itulah Lailatul Qadr. Maka disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada seribu bulan. Maka siapa yang melakukan suatu amalan, misalnya sholat, maka itu lebih baik daripada sholat yang dia lakukan selama 1000 bulan. Tentu saja sholat yang sama. Sholat malam misalnya 2 rakaat, itu lebih baik daripada sholat malam yang sama 2 rakaat itu di sepanjang bulan yang lainnya selama 1000 bulan itu. Atau sholat isya'nya, atau ibadahnya, infaknya, zikirnya, dan seterusnya. Khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat, dan ar-ruh maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah untuk membawa tugas, menyampaikan amanat dari Allah, ketentuan-ketentuan dari Allah sebagai bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, khususnya yang berlaku bagi manusia. Dan dahsyatnya malam itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian, ketentraman, keselamatan yang Allah buka sampai dengan terbitnya fajar. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu Nabi menyebutkan ada di bulan Ramadan. Setiap tahun pasti akan turun, terjadi, yaitu di bulan Ramadan. Allah anugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa menyamai, setara, atau bahkan menandingi umat-umat terdahulu yang secara fakta bisa beribadah dengan total selama 1000 bulan. Nah, kita rata-rata nggak bisa beribadah secara total sampai 1000 bulan itu. Maka Allah berikan satu waktu saja, yaitu satu malam, yang itu nilainya bisa 1000 bulan, bahkan lebih daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, kalau setiap tahun di bulan Ramadan kita mendapatkannya Lailatul Qadar itu, berarti kita bisa mendapatkan kemuliaan 1000 bulan itu berulang kali. Kalau 10 kali, berarti kira-kira ya setara dengan 800 tahun. Dan nggak ada kan kita yang punya usia 800 tahun. Ya jangankan 800 tahun, 100 tahun saja sudah nggak ada di masjid ini. Gimana ibu-ibu? Ada yang 100 tahun? Kayaknya masih SMP semua atau SMA semua? Hah? Atau sudah, ya itulah umat Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa umurnya pendek, tapi nilainya, kualitasnya bisa melebihi umat-umat terdahulu. Maka kita ini umat terakhir, umurnya pendek, badannya juga nggak besar, ya kan? Kekuatannya kecil, ya kan? Model-model kita itu kan nggak ada kerjaan, susah, betul? Ada kerjaan, cepet bosan, ya kan? Iya. Oh, ingin masuk PNS, ya kan? Ternyata setelah jadi PNS, bawaannya itu
malas ke kantor. Kan gitu. Begitu juga. Ingin salat tarawih, ya kan? Ingin. Tapi bawaannya mana yang paling cepat, kan gitu kan? Ya kan gitu. Begitu juga ingin ibadah, tapi ternyata ibadah itu pas awalnya saja. Di akhir udah banyak yang sibuk berbelanja. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keutamaan. Umat terakhir usianya pendek, kekuatannya pendek, tapi nanti masuk surganya itu duluan dibanding dengan umat-umat terdahulu, duluan. Tapi tentu saja ya bukan cari yang cepat-cepatan ya, itu. Yang ibadahnya sungguh-sungguh. Dan tentu saja yang beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Kita itu kan ngambil enaknya aja. Udahlah bulan Ramadan aja. Setelah Syawal, udah pas Syawal nggak ada lagi. Sampai sholat Isya nggak ada juga. Karena sholat tarawih dianggap nggak ada. Maka sholat Isya nggak datang. Sholat subuh juga tidak. Bahkan nanti kita lihat, pas 1 Syawal, Idul Fitri itu, kira-kira berapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Dan malam itu yang masih sholat Isya berjamaah, kira-kira masih separuh atau tinggal seperempat? Nah, itu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan. Yang jelas Allah buka karunia itu selebar-lebarnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan Lailatul Qadar. Dan itu Lailatul Qadar itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan salah paham. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian, keselamatan itu sampai dengan terbitnya fajar. Jadi insya Allah mulai maghrib, kalau tidak mulai isya, dan itu sampai fajar. Maka jangan ngintip-ngintip Lailatul Qadar. Wah, ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berarti nyaris sepanjang malam, bukan 1 jam 2 jam, gitu kan? Tapi sampai dengan fajar. Oleh karena itu Lailatul Qadar nggak perlu diintip. Tapi Lailatul Qadar itu bagaimana kita mengisi malam itu maksimal dengan beribadah kepada Allah, dengan salat, berzikir, berdoa, berinfak, yang jelas berbuat kebajikan dan bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana yang harus aku lakukan? Andaikan aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Ternyata Nabi memberikan arahan singkat. Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau sangat banyak menyukai memaafkan. Engkau pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi itu ternyata yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta dimaafkan oleh Allah, minta diampunin oleh Allah, yang kira-kira maknanya itu kesalahan itu dihapus sehingga tidak ada bekas. Karena kesalahan itu bisa diampunin masih ada bekas. Tapi ada kesalahan itu yang diampuni tanpa ada bekas sama sekali. Dan itulah af. Dan itulah yang kita inginkan. Karena kalau kita hidup ini mendapatkan ampunan Subhanahu wa ta'ala, maka tentu surga. Surga. Oleh karena itu juga, kalau ada orang yang meninggal dunia, apa doa yang kita ucapkan untuknya? Allahumma ufirlah. Kan itu. Ya Allah, ampuni dia.
Karena orang kalau diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah surga tempatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.